Lo mungkin masih bangun pagi, kerja, scroll TikTok, ketawa, seolah dunia ini aman. Padahal di saat yang sama di balik layar negara-negara besar lagi main api. Dan masalahnya, api ini bukan lagi api kecil. Ini api yang kalau meledak, bisa jadi perang dunia ketiga. Semua ini nggak muncul tiba-tiba. Ini bukan kejadian satu hari, ini adalah akumulasi konflik global yang sekarang udah mulai nyatu jadi satu titik ledakan. Dan pusatnya ada di satu tempat, Timur Tengah, Iran. Fakta nomor satu, perang sudah dimulai bukan potensi lagi. Tanggal 28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel meluncurkan serangan langsung ke Iran. Bukan ancaman, bukan latihan. Ini serangan nyata, pemimpin Iran tewas, fasilitas hancur, dan Iran balas dengan rudal dan drone ke basis militer AS. Selat Hormuz, jalur minyak dunia ditutup. Dunia langsung goyang, harga energi naik, pasokan terganggu. Ini bukan lagi konflik lokal, ini pemicu global. Fakta nomor 2, Donald Trump bukan cuma ngancam, dia main langsung. Donald Trump bukan lagi ngomong diplomasi. Dia bilang secara langsung, open quote, tidak akan ada kesepakatan kecuali penyerahan tanpa syarat. Dan bahkan, close quote, dia pernah bilang, open quote, kita akan menghancurkan Iran sampai ke zaman batu. Ini bukan bahasa politik, close quote. Ini bahasa perang total, dan bukan cuma itu. Tanggal April 2026, Trump bahkan mengancam negara lain, open quote, tarif 50% untuk negara yang bantu Iran. Artinya apa? Close quote. Kalau China atau Rusia bantu Iran, AS siap serang ekonomi mereka. Dan kalau ekonomi diserang, itu sering jadi awal dari perang fisik. Fakta 3, Iran nggak diam. Iran nggak tunduk. Iran nolak proposal damai Amerika. Iran bilang mereka akan berhenti perang kalau syarat mereka dipenuhi. Dan yang paling bahaya, Iran ancam tutup jalur minyak dunia. Dan bahkan Iran menyebut tindakan Amerika sebagai terorisme negara. Artinya, ini bukan konflik biasa. Ini sudah jadi permusuhan total antar negara. Fakta nomor 4, Rusia dan China mulai masuk. Rusia nggak turun langsung, tapi kasih intel militer ke Iran. China bantu dari belakang, logistik, ekonomi, dan diplomasi. Kenapa? Karena mereka nggak mau perang langsung, tapi mereka juga nggak mau Amerika menang. Ini yang bahaya. Karena sejarah nunjukin perang dunia itu bukan dimulai dari satu negara lawan satu negara, tapi dari aliansi. Dan sekarang aliansi itu mulai terbentuk. Fakta nomor 5. Perang belum selesai, tapi dunia sudah goyang. Baru beberapa bulan perang, Amerika udah kehabisan banyak senjata penting, ribuan rudal dipakai, sistem pertahanan menipis, dan yang bikin ngeri, pejabat Amerika sendiri khawatir. Kalau China menyerang Taiwan sekarang, Amerika belum tentu siap. Artinya, kalau satu konflik lagi meledak, ini bukan lagi regional, ini bisa jadi perang global dua sisi. Fakta, China dan Taiwan adalah bom waktu. China udah lama bilang Taiwan itu garis merah, dan dalam komunikasi dengan S, China bilang Taiwan adalah isu paling sensitif. Sekarang bayangin, Amerika sibuk perang dengan Iran, stok senjata menipis. Kalau China bergerak ke Taiwan selesai. Itu bukan konflik biasa, itu adalah trigger, perang dunia. Fakta 7, dunia sudah masuk era perang modern, ini bukan cuma bom dan peluru. Sekarang ada serangan cyber dari Rusia, China, Iran, gangguan listrik dan infrastruktur, serangan AI, perang ekonomi negara bisa hancur tanpa satupun peluru ditembakkan. Dan itu sudah mulai terjadi. Sekarang lo ngerti, kenapa ini bukan sekadar berita? Ini bukan sekadar konflik jauh di sana. Ini adalah rantai kejadian yang kalau satu putus, semuanya meledak. Amerika versus Iran, China versus Taiwan, Rusia versus Barat, semua lagi berdiri di satu garis yang sangat tipis. Dan sejarah udah ngajarin kita, perang dunia bukan dimulai karena satu masalah besar, tapi karena fakta nomor 8, perang itu dimulai dari salah hitung, bukan niat. Lo harus ngerti satu hal yang jarang dibahas. Perang dunia itu jarang dimulai karena niat perang, tapi karena salah hitung, kayak Perang Dunia I. Awalnya cuma pembunuhan satu orang, Archduke Franz Ferdinand, harusnya selesai. Tapi karena aliansi, karena ego, karena balas dendam, boom, seluruh dunia kebakar. Sekarang bandingin sama 2026. Amerika serang Iran, Iran balas Israel ikut, kelompok milisi ikut, Rusia bantu diam-diam, China nunggu momentum. Ini bukan lagi konflik, ini rantai reaksi. Dan masalahnya, semua pihak sekarang punya senjata yang dulu nggak ada. Fakta 9, senjata sekarang bukan lagi main-main. Dulu perang pakai senapan, sekarang satu tombol bisa hancurin satu kota. Negara kayak Amerika Serikat, Rusia, China punya ribuan nuklir. Dan yang lebih gila, doktrin mereka jelas.
Kalau terancam, mereka boleh pakai nuklir. Bayangin ini, kalau Iran makin terpojok dan Rusia merasa sekutunya hancur, apakah mereka akan diam? Atau mereka akan bilang kalau kita kalah, semua harus ikut kalah. Dan disitulah dunia berubah dari konflik jadi kiamat modern. Ekonomi sudah masuk mode perang. Perang itu nggak selalu pakai bom. Kadang pakai uang. Amerika tekan negara lain pakai sanksi. Cina balas pakai perdagangan. Rusia main di energi. Dan sekarang dunia mulai terpecah. Blok barat versus blok timur. Ini mirip banget sama zaman perang dingin. Bedanya, dulu cuma tegang. Sekarang udah mulai tembak-tembakan. Harga minyak naik, distribusi pangan terganggu, negara miskin mulai goyah. Dan kalau ekonomi global jatuh, yang terjadi bukan cuma resesi, tapi chaos sosial, kerusuhan, kelaparan, kejatuhan pemerintahan. Dan itu bisa jadi alasan baru buat perang. Fakta nomor 11, Timur Tengah adalah pemicu, bukan akhir. Lo jangan salah, Iran bukan tujuan akhir. Iran itu pemicu. Di belakangnya ada kepentingan minyak, jalur perdagangan global, dominasi kekuatan dunia, dan yang paling penting, siapa yang jadi penguasa dunia selanjutnya. Amerika nggak mau kehilangan dominasi, China pengen naik jadi nomor satu, Rusia nggak mau kalah pengaruh, dan semua ini ketemu di satu titik konflik. Fakta 12, dunia lagi di fase paling rapuh. Lo hidup di zaman yang kelihatannya modern, tapi sebenarnya ini salah satu zaman paling rawan dalam sejarah. Kenapa? Karena teknologi tinggi, senjata super canggih, ego pemimpin besar, ekonomi nggak stabil. Semua faktor ini, kalau digabung, itu bukan cuma bahaya. Itu resep kehancuran global, realita paling keras yang nggak ada di berita. Media nggak akan bilang ini ke lo. Tapi kenyataannya, negara-negara besar sekarang bukan lagi nyari damai, mereka lagi siap-siap kalau perang terjadi. Produksi senjata meningkat, latihan militer makin sering, aliansi makin diperkuat. Kenapa? Karena mereka tahu kemungkinan perang itu real. Jadi sekarang gue tanya ke lo masih nganggap ini cuma teori? Masih nganggap ini cuma berita luar negeri? Atau lo mulai sadar kalau dunia ini lagi berdiri di ujung pisau? Karena kalau satu negara salah langkah, kalau satu rudal salah sasaran, kalau satu pemimpin kehilangan kontrol, maka yang terjadi bukan lagi konflik, bukan lagi krisis, tapi sesuatu yang terakhir kali terjadi puluhan tahun lalu dan membunuh jutaan manusia, Perang Dunia II. Dan bedanya sekarang, kalau dulu dunia hancur masih bisa dibangun lagi. Tapi kalau perang dunia berikutnya terjadi, belum tentu ada yang tersisa untuk membangunnya kembali. Perang besar selalu dimulai saat orang biasa merasa aman. Ini bagian paling ironis. Sebelum Perang Dunia II meledak, orang-orang tetap kerja, tetap makan di kafe, tetap hidup normal. Mereka juga mikir, gak mungkin perang besar terjadi lagi. Sama persis kayak lo sekarang. Sekarang lihat 2026. Lo masih bisa beli makan, masih bisa nonton video, masih bisa ketawa. Tapi di sisi lain dunia, negara-negara lagi uji coba rudal, kirim pasukan, latihan perang. Dan semua itu bukan buat gaya-gayaan. Itu persiapan. Fakta 16, satu peluru bisa memicu semuanya. Lo pikir perang dunia itu harus dimulai dari deklarasi resmi? Enggak. Kadang cuma butuh satu kejadian kecil. Misalnya, satu drone Iran salah target kena pangkalan Amerika Serikat, atau satu kapal perang Cina ketabrak di wilayah sengketa, atau satu jet Rusia ditembak jatuh oleh NATO. Apa yang terjadi? Bukan diskusi, bukan debat, tapi balas, dan balasan itu dibalas lagi, dan terus sampai gak ada yang bisa berhenti. Fakta 11, aliansi adalah pedang bermata dua. Di atas kertas, aliansi itu buat perlindungan. Tapi di realita, aliansi itu bikin satu konflik kecil, jadi konflik global. Contoh, kalau Amerika diserang, NATO ikut. Kalau Rusia terancam, sekutunya ikut. Kalau Iran ditekan, milisi dan jaringan regional ikut. Jadi perang nggak lagi negara versus negara, tapi jadi blok versus blok. Dan kalau dua blok besar bentrok, itu bukan lagi perang regional, itu definisi dari perang dunia. Dan generasi sekarang gak siap perang, tapi akan kena dampaknya. Ini yang paling pahit. Generasi sekarang terbiasa hidup nyaman, internet cepat, makanan mudah, hiburan tanpa batas. Tapi perang gak peduli lo siap atau enggak. Kalau perang global terjadi, internet bisa mati, listrik bisa padam, harga makanan bisa gila-gilaan. Dan yang paling parah, negara bisa mulai wajib militer. Lo yang hari ini cuma scroll HP, besok bisa dipaksa pegang senjata. Fakta 617, perang modern, perang tanpa batas. Kalau lo bayangin perang itu cuma tentara di medan tempur, lo salah besar. Perang modern itu masuk ke HP lo, bank lo,
Bank lo, sistem keuangan lumpuh, rumah lo, listrik mati. Pikiran lo, artinya lo nggak bisa lari dari perang, karena medan perang bukan lagi di luar sana, tapi di kehidupan lo sendiri. Fakta nomor 16. Yang paling berbahaya adalah ego pemimpin. Negara besar bukan dipimpin robot, dipimpin manusia. Dan manusia punya ego, ambisi, ketakutan. Seorang pemimpin bisa aja berpikir, kalau gue mundur, gue kalah. Dan karena nggak mau kalah, dia milih maju. Walaupun itu berarti jutaan orang harus mati. Sejarah udah nunjukin itu lewat Adolf Hitler. Dan sekarang, dunia masih dipenuhi pemimpin dengan ego yang sama. Dunia sudah terlalu terhubung untuk selamat. Dulu kalau satu negara perang, negara lain bisa aman. Sekarang nggak bisa, karena dunia udah saling terhubung. Ekonomi global, supply chain internet, energi. Kalau satu titik hancur, semuanya ikut goyang. Dan kalau banyak titik hancur sekaligus, itu bukan krisis, itu kehancuran sistem global. Sekarang lo udah lihat semuanya, bukan teori, bukan konspirasi, tapi rantai fakta. Dunia sekarang tegang, terbagi, dan bersenjata sampai gila. Dan yang paling berbahaya bukan senjatanya, tapi kondisi di mana semua pihak merasa benar, semua pihak siap perang, dan nggak ada yang mau mundur. Jadi kalau lo masih nanya, apakah perang dunia ketiga bakal terjadi? Jawabannya bukan ya atau tidak. Tapi seberapa dekat? Karena mungkin perang itu nggak akan diumumkan di TV, nggak akan ada peringatan, nggak akan ada hitungan mundur. Tiba-tiba aja dunia yang lo kenal hari ini hilang. Dan saat itu terjadi, yang tersisa cuma satu pertanyaan, kenapa kita nggak sadar dari awal? Fakta nomor 20, perang besar selalu terlihat jauh sampai dia datang ke rumah lo. Sekarang lo mungkin mikir, itu kan di Timur Tengah, di Eropa jauh dari gue. Itu kesalahan terbesar manusia dari dulu. Sebelum Perang Dunia Terus meledak, orang-orang juga mikir itu cuma konflik antar kerajaan. Sebelum Perang Dunia II, orang-orang juga mikir itu cuma masalah politik Eropa. Tapi apa yang terjadi? Seluruh dunia ketarik masuk. Sekarang, lo tinggal di Indonesia yang kelihatannya damai. Tapi kalau perang global terjadi, Indonesia nggak akan kebal. Kenapa? Karena Indonesia tergantung impor energi, tergantung perdagangan global, punya jalur laut strategis. Kalau Selat Hormuz ditutup, minyak naik, Indonesia kena. Kalau China vs Amerika pecah, jalur perdagangan terganggu, Indonesia kena. Kalau ekonomi global jatuh, rupiah goyang, Indonesia kena. Perang itu nggak perlu datang ke negara lo untuk menghancurkan hidup lo. Fakta nomor 21. Yang pertama, mati bukan manusia, tapi sistem. Ini yang paling orang nggak sadar. Perang modern nggak langsung bunuh manusia. Yang pertama dihancurkan adalah sistem. Sistem listrik, sistem internet, sistem bank, sistem distribusi makanan. Begitu sistem jatuh, manusia mulai panik. Dan ketika manusia panik, disitulah kekacauan dimulai. Gak perlu bom, cukup listrik mati 3 hari. Supermarket kosong, ATM nggak bisa dipakai, orang mulai rebutan. Dalam hitungan hari, masyarakat bisa berubah jadi liar. Fakta 22, ketakutan adalah senjata paling efektif. Perang bukan cuma soal fisik, tapi soal psikologis. Kalau lo takut, lo gampang dikendalikan. Media bisa bikin narasi, pemerintah bisa ambil keputusan ekstrem, masyarakat bisa saling curiga. Dan di era sekarang, informasi bisa dimanipulasi. Deepfake, propaganda, hoax yang kelihatan nyata. Lo bisa aja percaya sesuatu yang sebenarnya dibuat untuk mengontrol lo. Fakta 22 tidak, yang selamat bukan yang kuat, tapi yang siap. Ini realita yang paling dingin. Kalau perang besar terjadi, yang selamat bukan yang paling kaya, bukan yang paling pintar, tapi yang paling siap. Siap mental, siap finansial, siap menghadapi kondisi ekstrem. Karena ketika dunia normal hilang, yang bertahan adalah orang yang bisa adaptasi, bukan yang bergantung pada kenyamanan. Fakta No 24, perang dunia bisa terjadi tanpa kita sadari. Ini yang paling gila. Perang dunia ketiga mungkin gak akan disebut perang dunia. Gak ada deklarasi resmi, gak ada pengumuman besar, tapi konflik terjadi di banyak tempat. Ekonomi runtuh, cyber war jalan terus, aliansi saling serang, dan tiba-tiba dunia sudah berada dalam perang tanpa pernah mengumumkannya. Fakta 25. Lo hidup di masa paling menentukan dalam sejarah modern. Ini bukan lebay, ini fakta. Lo hidup di masa di mana kekuatan dunia sedang bergeser, dominasi global sedang diperebutkan, teknologi bisa menghancurkan peradaban dalam hitungan jam. Lagi terjadi sekarang. Jadi sekarang setelah lo dengar semua ini, gue nggak mau lo panik, tapi gue nggak mau lo buta. Tapi gue juga nggak mau lo buta.
Dunia hari ini bukan dunia yang stabil, ini dunia yang tenang di permukaan tapi kacau di dalam.